Sangat mungkin untuk kita berbalik dari penyembahan berhala dengan cara yang menyembah berhala. Maksud saya adalah bisa saja kita bertobat dari penyembahan berhala, tetapi kita datang kepada Tuhan dan memperlakukan Tuhan seperti berhala. Of course kita nggak ngomong seperti itu dengan keras, tapi jauh di dalam hati kita memanfaatkan Tuhan dan berpikir bahwa Dia harus memberi kita apa yang kita inginkan kalau kita memainkan kartu yang benar. Oh, kalau aku ikutan pemuritan, kalau aku rajin ke gereja, kalau aku ngasih persembahan, kalau aku melakukan ini dan itu, maka kita secara diam-diam mengatur Tuhan dan tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Ketika budaya mungkin menganggap Tuhan sebagai pribadi yang berguna, biarlah kita tetap teguh dalam Injil dan melihat Tuhan sebagai pribadi yang indah. Muncullah masalah. Yefta membuat nazar yang tidak perlu kepada Tuhan, bahwa dia akan mempersembahkan apapun yang pertama kali keluar dari rumahnya sebagai korban bakaran, disembelih, saudara, jika dia menang. Apa yang terjadi selanjutnya? Ceritanya Yefta menang. Arak-arakan, sorak-sorai. Ketika Yefta pulang ke Mispa di rumahnya, yang keluar pertama kali siapa, saudara? Anak perempuannya. Mengapa kok Yefta harus membuat nazar yang gak perlu itu? Padahal di ayat 29 dikatakan roh Tuhan ada pada Yefta. Kalau Tuhan bersama dengan Yefta, kemenangan itu pasti dijamin, karena Yefta adalah produk dari budaya zamannya. Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang melakukan ritual-ritual persembahan manusia, korban manusia. Keputusan Yefta membuat nazar ini sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya tersebut. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Jika kita tidak hati-hati, budaya atau culture di sekeliling kita bisa menghancurkan iman kita. Coba kita lihat sekarang di sekeliling kita. Mungkin bukan korban anak, tetapi ada sesuatu yang dikorbankan. Kita korbankan keluarga untuk karir. Kita korbankan perasaan pasangan kita, suami kita, istri kita untuk merasa nyaman. Ini adalah penyembahan berhala. Apa sih yang kita butuhkan? Bukan terobosan keuangan. Karena kalau sudah dapat terobosan keuangan sekarang, kalau uangnya sudah habis, atau kalau ekonomi masalah, saudara akan punya masalah keuangan lagi. Kalau sudah dapat kesembuhan jasmani, satu hari saudara akan sakit lagi. Yang kita butuhkan bukanlah terobosan-terobosan yang fana. Yang kita butuhkan adalah seorang Yefta yang lebih baik untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hati yang rusak. Karena masalah utamanya adalah dosa yang masih bercokol di dalam hati kita yang rusak. Dan kalau saudara perhatikan kontras pola dari Yefta dan Yesus, karya Kristus berkebalikan dari Yefta. Yefta dipengaruhi oleh budaya berhala, tetapi Yesus tidak terpengaruh oleh budayanya. Bahkan dia hidup taat dalam kehendak Bapa. Yefta bernegosiasi dengan Tuhan dengan melakukan nazar yang tidak perlu. Yesus taat dan menyelesaikan misinya tanpa negosiasi. Seakan-akan dia hampir bernegosiasi di Taman Getsemani. Dia bilang, hatiku sedih mau mati rasanya. Kalau bisa cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku. Dia tidak bernegosiasi, namun kehendakmu. Yefta terjebak kekerasan, dia balas dendam. Yesus, dia tidak terjebak, dia memberikan kasih waktu di atas kayu salib. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yefta membawa keselamatan sementara, Yesus membawa keselamatan kekal dan mengubah hati yang mati menjadi hati yang hidup. Itulah yang Kristus lakukan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang lebih baik dari Yefta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena Dia yang menyelamatkan saudara. Orang berinjil jaga hati dari budaya yang merusak iman dan dengan sadar mengkalibrasi hati dengan firman Tuhan. Orang berinjil tidak akan memperlakukan Tuhan seperti berhala, namun mengasihi Tuhan karena Tuhan itu indah. Yang setuju katakan amin.